Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul sebagai penuntun umat manusia di setiap zaman dan tempat. Sahabat fadilah yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa di negeri jauh, di balik perbukitan tandus Provinsi Henan, Cina, terdapat satu makam yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir dari seorang nabi Allah, seorang hamba yang sabar, yang teguh dalam dakwah, dan disebut di dalam Al-Quran sebagai Zulkifli. Dan kisahnya perlahan terkuak dari debu-debu sejarah yang nyaris terlupakan. Seperti apakah cerita dan fakta menarik yang terkuak di balik tembok besar yang berada di negeri tirai bambu tersebut? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Zulkifli bukan hanya seorang nabi, namun juga teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Ada yang menyebut beliau hidup setelah Nabi Ilyas. Ada pula yang mengaitkannya dengan masa setelah Nabi Ayub. Namun, di mana beliau wafat? Di mana jasadnya bersemayam? Tahun 1990-an. Sebuah penelitian sejarah oleh sekelompok peneliti Muslim di Cina menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di kota Luoyang, Provinsi Henan, terdapat sebuah makam tua, dijaga dengan penuh penghormatan oleh masyarakat Hui, kaum Muslim asli Cina. Di atasnya tertulis dalam kaligrafi Arab dan aksara Han kuno, Makbarah Nabi Zulkifli, kuburan Nabi Zulkifli, utusan Tuhan Yang Maha Esa. Para peneliti menghubungkan temuan ini dengan catatan sejarah kuno dari dinasti Tang dan Song, yang menyebut adanya seorang Santo Timur Tengah yang datang membawa ajaran Tauhid, menetap, dan wafat di sana. Beberapa arsip kuno dari perpustakaan istana dinasti Song menyebut adanya sosok suci yang dikenal dengan nama transliterasi Yu Shuli Fu, yang oleh para ahli dipercaya sebagai ejaan Tionghoa dari Zulkifli. Dokumen-dokumen ini mencatat bahwa beliau adalah sosok bijak dari Barat, yang tinggal bersama suku-suku Barat Laut dan dikenal karena keadilan serta kesalehannya. Beberapa literatur Arab dan Persia juga menguatkan bahwa Nabi Zulkifli pernah berdakwah ke wilayah Timur Jauh. Beberapa sejarawan Islam meyakini Nabi Zulkifli hidup sezaman dengan Nabi Ilyasa dan diutus untuk kaumnya yang berada jauh dari pusat kekuasaan Bani Israel. Ada yang mengatakan beliau hijrah ke wilayah timur setelah penolakan dari kaumnya, sebagaimana Nabi Yunus, alaihissalam. Apakah mungkin beliau membawa risalahnya hingga ke timur jauh, ke negeri yang saat itu telah memiliki jalur dagang dan spiritual yang hidup? Tentu, tidak semua langsung percaya. Para arkeolog dari universitas ternama di Tiongkok dan Timur Tengah melakukan riset lintas disiplin. Mereka menganalisis umur batu nisan, komposisi tanah, hingga pengaruh budaya sekitar. Dan hasilnya mencengangkan. Batu nisan itu berasal dari abad ke-7 atau 8 Masehi, masa awal Islam masuk ke Tiongkok. Bagi umat Islam Cina, makam ini bukan hal baru. Sudah ratusan tahun mereka merawatnya. Ziarah dilakukan setiap tahun, terutama pada bulan Syaban dan Muharram. Mereka meyakini tempat ini mengandung keberkahan dan ketenangan ruhani. Bukan kebetulan jika makam ini ditemukan di wilayah Luoyang, kota yang menjadi titik temu jalur sutra. Pedagang Arab dan Persia telah lama datang ke sini membawa rempah dan membawa risalah. Catatan dari dinasti Tang bahkan menyebut agama besar dari Barat yang dibawa oleh orang-orang bermata hitam dan berjubah putih. Tim ilmiah melakukan pengukuran arah makam dan hasilnya jelas. Arah kiblat. Ini tak mungkin kebetulan, terutama di masa ketika belum ada GPS atau alat navigasi canggih. Arah ini menjadi bukti bahwa sang penghuni makam adalah seseorang yang menjalankan syariat Islam. Seorang tetua desa, generasi ke-8 dari keluarga Muslim di sana, berkata, "Sejak kecil, kami diajarkan bahwa makam itu milik seorang nabi. Ia datang dari jauh, membawa kebenaran. Orang-orang sini memanggilnya Guru Langit." Tradisi lisan ini diwariskan dari abad ke abad. Tak pernah hilang, tak pernah lekang.
Para nabi adalah akar dari pohon peradaban manusia. Jejak mereka ada di mana-mana, di tanah Arab, di Syam, bahkan hingga ke timur jauh. Nabi Zulkifli adalah bagian dari rantai cahaya kenabian. Dan mungkin Allah telah menempatkan ruh suci ini untuk menjadi cahaya bagi negeri Cina yang kini menyimpan berjuta umat Islam. Makam ini mengajarkan kita sesuatu yang tak ternilai, bahwa para nabi bukan hanya kisah masa lalu. Mereka adalah cahaya yang jika kita ikuti, akan menuntun kita kembali kepada Allah. Zulkifli adalah simbol keteguhan. Di antara godaan, ia tetap taat. Di tengah ujian, ia tetap sabar. Maka siapakah kita, jika mudah menyerah dalam ketaatan? Siapakah kita, jika ragu akan janji Tuhan? Cina mungkin tak terlintas dalam bayangan kita sebagai negeri para nabi. Tapi justru di sanalah Allah memilihkan tempat peristirahatan bagi hambanya yang mulia. Mungkin untuk menyampaikan pesan bahwa cahaya petunjuk bisa hadir di mana saja jika hati kita siap untuk melihatnya. Di tanah yang jauh dari Mekah, di sebuah negeri yang tak dikenal sebagai tempat para nabi, tersimpan sebuah rahasia yang nyaris dilupakan dunia. Tapi hari ini, dunia bangkit dan menyaksikan kebenaran yang terpendam selama ribuan tahun. Makam Nabi Zulkifli di Cina, sebuah kisah yang menghidupkan iman. Ketika dunia sibuk mencari harta, para nabi membawa cahaya. Ketika sejarah dilupakan, makam ini bersaksi bahwa iman tetap hidup. Dan ketika hati mulai ragu, ingatlah bahwa jejak para nabi tidak pernah hilang. Sahabat, jika kisah ini menggetarkan hatimu, maka sebarkanlah cahaya ini. Bantu kami menyebarkan sejarah yang menguatkan iman. Dan bangun generasi yang mencintai para nabi. Jangan lupa like, komen, dan share. Karena satu klik darimu, bisa jadi jalan hidayah untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.